Barang apa? Merek identitas sekarang juga bisa. Air mineral, produknya merek Aqua. Aqua selain jual air mineral apa lagi? Kayaknya Aqua cuma air mineral doang ya. Maizen tuh punyanya Aqua ya? Heeh. Ya jadi kayak semua sudah tahu bedanya ya. Jadi kayak kayak misalnya apa? Hmm, Maizen tuh Danone. Nah ya kayak itu mereknya, tapi produknya macam-macam. Jadi kayak misalnya McD, McD itu kan mereknya. Produknya apa? Ya macam-macam. Ada hamburger, ada kentang, ada ayam, itu produknya. Tapi mereknya satu McD. Ya kayak Starbucks itu benar. Starbucks itu mereknya, brandnya dia Starbucks, tapi produknya nggak hanya kopi kan, ada juga coklat, terus ada juga kue-kuenya itu macam-macam seperti itu ya. Nah di sini menurut Avicii Ghosh ada 3 tipe merek. Yang pertama manufacturer brands diciptakan dan didistribusikan oleh perusahaan pembuat produk tersebut. Ada yang tahu kira-kira apa? Ada yang bisa kasih contoh manufacturer brand? Ya, ya kayak McD itu dia juga yang menciptakan, dia yang menjual. Itu manufacturer brand. Jadi selain dia menciptakan, dia juga menjual produk tersebut. Itu manufacturer brand. Nah, kalau house brands, ada yang tahu nggak? House brand itu kayak gimana? Yang bisa kasih contoh? Ada yang bisa kasih contoh house brand? House brand itu merek yang dikembangkan oleh toko tempat produk dijual. Contohnya seperti apa? Hmm, Surya Supermarket. Maksudnya gimana Mbak Yeni? Mbak Nani benar. Jadi contoh gampangnya ya kayak di 7-Eleven itu kalau ada barang merek 7-Eleven, nah itu berarti house brand. Jadi karena dia apa mereknya merek toko yang di tempat toko dijual itu tadi. Kan beda kalau manufacturer mungkin di 7-Eleven dia tetap pakai merek nama yang buat. Tapi kalau mereknya sudah 7-Eleven, berarti itu dia termasuk house brand. Paham ya? Jadi selain merek-merek selain 7-Eleven yang dijual di 7-Eleven itu dia masuk manufacturer. Tapi barang-barang yang mereknya 7-Eleven dia masuk house brand. Terus kalau generic brand yaitu tanpa merek tertentu. Jadi kayak ada obat generik itu berarti obat yang nggak ada brandnya. Paham ya? Jadi dia nggak punya merek apa-apa. Produk biasa. Produk tanpa merek. Nah, terus di sini kita bahas tentang Ansoff Matrix. Jadi service product design, jadi memperlihatkan beberapa kemungkinan strategi jasa dilihat dari aspek jasa itu sendiri dan aspek pasar yang dilayani. Maksudnya aspek jasa itu jasanya itu sama apa dia punya jasa baru, ada perubahan atau enggak.
Itu terus di sisi lain itu dilihat dari aspek pasarnya. Maksudnya pasar itu pasar yang sudah kita miliki sebelumnya atau kita mau masuk ke pasar baru itu. Nah, itu inti dari Ansoff Matrix ya. Bisa dilihat di sini ada matriksnya di halaman 4.12. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak, silakan gabung. Kita bahas modul 4 sekarang. Sebentar. Saya absen ya, Mbak Dede dulu. Nah, di situ bisa dilihat di halaman 4.12 ya. Jadi yang di sisi X-nya, salah. Sisi Y. Apa ini? Vertikal, itu kan ada existing market sama new market. Jadi itu membahas tentang pasarnya berarti. Kalau new market itu pangsa pasar baru yang akan kita masukin. Tapi kalau existing market berarti itu pangsa pasar yang sudah kita miliki sebelumnya. Nah, kalau yang sisi horizontalnya itu tentang produknya. Apakah produk itu produk existing produk, maksudnya produk yang sudah kita milikin atau produk baru, new product. Nah, di situ kalau dia nih, di sini kalau produk lama sama existing market itu namanya market penetration. Jadi yang atas sendiri ini namanya market penetration. Jadi dia tuh produknya sudah ada sama di market atau di pangsa pasar yang ada. Jadi misalnya ya emang dari awal misalnya Mbak jual makanan di Taiwan. Nah, itu berarti Mbak tinggal repeat bisnis aja atau increase frekuensi sama debt consulting. Jadi ya tinggal memperbanyak penjualan. Itu market penetration. Nah, tapi kalau produk yang sudah ada dijual di pangsa pasar baru, itu namanya market development. Jadi kita mau mengembangkan pangsa pasar kita. Jadi ini industry growth, segmented growth, atau internationalization. Misalnya awalnya tadi Mbak jual makanannya di Taiwan, terus mau mengembangkan di Indonesia. Nah, itu di situ termasuk ke market development. Jadi mencari pangsa pasar baru dengan produk yang sudah ada. Nah, terus kalau yang ketiga, yang produk atau service development, di situ berarti menjual new product atau service, new image, consultant, involvement on board. Jadi ketika Mbak sudah ada pangsa pasarnya, terus mau menjual sesuatu yang baru, itu masuk ke produk atau service development. Jadi yang dikembangkan adalah produknya. Jadi menjual produk baru di tempat yang sudah ada. Jadi kayak tadi di Taiwan misalnya makanan. Terus Mbak mau jual makanan tapi makanan yang baru yang misalnya sebelumnya jualan apa? Jualan apa enaknya? Di sini makanan yang terkenal apa? Onde-onde. Oke, misalnya jualan onde-onde di sini terus Mbak menciptakan produk baru, misalnya getuk atau apa. Nah, itu namanya produk atau service development. Jadi produk baru yang dijual di pangsa pasar yang sudah ada. Nah, yang terakhir itu diversification, itu maksudnya produk baru juga pangsa pasar baru. Jadi venture capital, new business atau acquisition. Itu masuk ke diversifikasi. Jadi benar-benar baru. Kita mendirikan perusahaan baru di tempat yang baru. Halo, nggak bisa dengar suara saya, ta? Kenapa Mbak Aya kok nggak bisa dengar saya? Mbak, halo. Ada yang mau ditanyakan tentang Ansoff Matrix?